Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi di channel Bang Soal SD, teman belajar anak SD. Kali ini kita akan belajar mengenai kata sifat, sinonim dan antonim, imbuhan pe, kalimat majemuk setara, dan teks deskripsi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 bab 1. Nah, anak-anak, ini tujuan belajar kita hari ini. Jadi nanti kalian tahu arah pembelajarannya mau kemana. Yuk kita mulai dari yang pertama. Nah, anak-anak coba perhatikan ya, kata sifat itu digunakan untuk menjelaskan benda, orang, atau hewan. Contohnya, kita bilang tali panjang, film lucu, atau udara dingin. Nah, kata panjang, lucu, dan dingin itu semua termasuk kata sifat. Contohnya di sini ada kalimat dia adalah anak yang rajin membaca buku. Kata sifatnya yaitu rajin. Yang kedua, ibu guru menyapa murid dengan ramah setiap pagi. Kata sifatnya yaitu ramah. Nah, ini fungsi kata sifat. Yang pertama yaitu menjelaskan kata benda supaya lebih jelas. Yang kedua, fungsinya yaitu membuat kalimat jadi lebih menarik dan hidup. Contohnya, kucing gemuk itu sedang tidur. Nah, yang kedua, contohnya yaitu rumah besar itu milik Pak Budi. Nah, kalau kita tambahkan kata sifat, kalimatnya jadi lebih hidup kan? Coba deh kalian sebutkan contoh kalimat lain yang ada kata sifatnya. Selanjutnya kita masuk ke materi sinonim. Kalau sinonim itu seperti teman akrab, artinya mirip banget. Tapi kalau antonim itu kebalikannya, artinya berlawanan, seperti besar dan kecil. Nah, ini sinonim adalah kata dengan makna yang mirip atau sama. Misalnya cerdas memiliki sinonim pintar. Indah sinonimnya cantik, elok. Cerdas sinonimnya pintar, pandai. Cepat sinonimnya kilat dan gesit. Adapun antonim adalah kata dengan makna yang berlawanan. Ya, misalnya di sini ada kata besar, maka antonimnya yaitu kecil. Rajin, antonimnya malas. Tinggi, maka antonimnya rendah. Nah, berikut ini ada contoh sinonim dan antonim. Nah, kalian hafalkan beberapa pasangan kata ini ya. Dengan tahu sinonim dan antonim, kalian bisa menulis kalimat yang lebih beragam dan menarik. Contohnya di sini ada kata cantik, sinonimnya elok, antonimnya jelek. Cepat, sinonimnya gesit, antonimnya lambat. Dan rajin, sinonimnya tekun, antonimnya malas. Sekarang kita masuk ke materi imbuhan atau awalan pe. Nah, anak-anak perhatikan ya. Awal pe itu menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Jadi kalau menulis, orangnya disebut penulis, gampang kan? Contohnya di sini ada kata tulis. Nah, ini menulis menjadi
penulis. Ya, kita tambahkan awalan pe. Artinya apa? Penulis adalah orang yang menciptakan karya tulis. Nah, seperti dia menulis buku, menulis puisi, syair, dan lain-lain. Contoh berikutnya di sini ada riang, ditambahkan imbuhan pe menjadi periang, yaitu orang yang selalu ceria. Ada kata diam, ditambahkan imbuhan pe menjadi pendiam, yaitu orang yang tidak banyak bicara. Kalau kata menyapu, hasilnya jadi penyapu. Hurufnya bisa berubah tapi maknanya tetap orang yang melakukan kegiatan itu. Ini ada beberapa contoh dan ciri awalan pe. Awalan cirinya adalah yang pertama, menunjukkan orang yang melakukan kegiatan. Ciri yang kedua yaitu bentuknya bisa berubah menjadi pen, pem, pen, peng, tergantung kata dasarnya. Contohnya baca, kata dasarnya baca, ditambahkan imbuhan pe menjadi pembaca. Lukis, ditambahkan imbuhan pe jadi pelukis. Nyanyi, ditambahkan imbuhan pe jadi penyanyi. Sekarang kita masuk ke materi kalimat majemuk setara. Apa sih kalimat majemuk setara? Kalimat majemuk setara digunakan untuk menghubungkan dua kalimat tunggal menggunakan kata penghubung. Ya, di sini ada 3 contoh kalimat majemuk setara. Yang pertama adalah hubungan sejalan, hubungan berlawanan, yang ketiga hubungan sebab akibat. Contohnya kata majemuk setara hubungan sejalan. Di sini ada kalimatnya yaitu Rani belajar dan Edo bermain. Nah, ini yang disebut kata hubungnya yaitu dan untuk hubungan sejalan. Untuk hubungan berlawanan, di sini ada kalimatnya, contohnya Rani belajar tetapi Edo bermain. Nah, di sini kata hubungnya yaitu tetapi. Ya. Sedangkan hubungan sebab akibat, ya, kalimat majemuk setara hubungan sebab akibat ini menggunakan kata hubung karena. Contohnya di sini Rani belajar karena ada ujian besok. Nah, itu ya tentang kalimat majemuk setara. Materi berikutnya yaitu teks deskripsi. Ya, apa sih teks deskripsi ini? Nah, teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan sesuatu secara rinci. Ya, lalu membuat pembaca seolah-olah melihat atau merasakan hal yang dijelaskan. Lalu berikutnya biasanya menggambarkan benda, tempat, atau orang. Contohnya di sini, Dina sedang mengayuh sepeda di taman. Ia memiliki rambut panjang, senyum manis, dan sifatnya sangat ceria. Jadi, dengan kita membaca teks tersebut, kita bisa membayangkan sosok Dina. Oke anak-anak, ini dia rangkuman kita pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa dicatat ya supaya mudah diingat nanti saat latihan soal. Yang pertama yaitu kata sifat, yaitu kata yang menjelaskan sifat atau keadaan. Lalu sinonim dan antonim adalah kata mirip
versus kata berlawanan. Lalu awalan pe yaitu membentuk pelaku. Lalu kalimat majemuk setara yaitu dua klausa yang sejajar. Sedangkan teks deskripsi yaitu menggambarkan secara detail. Nah, itu tadi ringkasan materi kita hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.